Anda mau cari apa lagi? Ada chaos, ruwet. Indonesia ini sudah ruwet pokoknya. Kelar ya. Itu Allah SWT itu cuman hoax ya. Kamu enggak usah takut. Buktikan omongan saya. Kamu langgar perintah Allah SWT. Yang ngamuk nanti bukan Allah SWT yang menghukum. Yang menghukum nanti MUI. Yang menghukum nanti FPI. Bukan Allah SWT. Allah SWT tidak akan menghukum kamu. Percaya saya. Nah coba kamu ya bilang Allah SWT tai gitu ya. Ngomong sama-sama Allah SWT tai gitu ya. Nah kan Allah SWT nyamber kamu gledek. Coba buktikan saja, tulis saja tuh di kolom YouTube. Allah SWT, buktikan omongan saya nih ya. Bilang Allah SWT tai gitu ya, saudara ya. Kamu tidak akan apa-apa, saudara percaya. Yang ngamuk nanti polisi, MUI, FPI, tapi Allah SWT nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Ya, tidak akan Allah SWT mau bisa ngapa-ngapain nih. Allah SWT tai. Buktikan saya ngomong ya. Nah, saya ini bolak-balik tadi ngomong Allah TKI ini enggak. Firman Nabi 26 sakti, iya bilangin. Ya, bilangin enggak percaya kamu dibilangin. Kamu ngomong deh, Allah SWT tak. Enggak bakal kamu diapa-apain. Enggak bisa kamu sama Allah SWT. Yang ngomong nanti polisi datengin rumah kamu, iya FPI, ya tapi Allah SWT nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, Allah SWT itu nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, karena Allah SWT itu nggak ada, itu cuma hoax Allah SWT itu. Nggak ada Allah SWT itu tidak ada, percaya saya. Ketokan kepala saya kalau Allah SWT itu ada. Nah, siapa yang mengutangin Indonesia? Ya Israel, asal kamu mengakui Israel. Kamu ruginya apa coba mengakui Israel itu? Ruginya kan kamu cuma masalah gara-gara takut masuk masuk neraka kan, masuk nerakanya Allah SWT itu kan. Kacau di kalian ini. Emang Allah SWT itu ada? Emang Tuhannya Islam itu ada? Enggak ada, Tuhannya Islam itu enggak ada. Hoax, ya Allah Akbar itu. Ya, yang bisa menyelamatkan kalian orang Indonesia hanya dua orang Yahudi. Satu Yesua ben Yosef, kedua adalah Benyamin Netanyahu. Selamat kalian nanti. Ini argonya jalan terus, ini sudah Februari, sudah tanggal 10. Ya kan? Ini sudah chaos ini. Di mana-mana sudah chaos ini, sudah nggak ada duit yang dibagi. Ya. Di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia dimanapun Anda berada, kembali saya Dr. Joseph Paulusang, Nabi ke-26, menyapa Anda dari tanah merdeka, tanah di mana orang bisa bebas berbicara tanpa takut ditangkap malam-malam, dijemput, dan nggak takut dikebuki juga ya, karena sini ada kemerdekaan, bebas bicara. Selama Anda bicara jangan membuli orang ya. Saudara, hari ini kita bicara ya bagaimana Iran tadi merilis video AI serangan rudalnya ke kapal-kapal induk Amerika ya. Ya memang beraninya ya cuman begitu aja Iran ya, pakai jargon-jargon ya, bikin ya omongan-omongan begitulah, biasa ya orang-orang begitu itu. Orang-orang ini hanya bisa jargon-jargon, dan begitu di prank beneran perang 12 hari ya kalang kabut mereka ya. Udah nggak punya apa-apa, rudalnya tua-tua, ya banyak yang kena meledak. Perang 12 hari ya jenderal-jenderalnya mati semua, sementara mereka hanya bisa membunuh rakyat jelata. Itulah yang terjadi apabila bayangan ya kalau terjadi perang. Ya, Anda bayangin aja perang 12 hari itu, para petinggi Iran para mati, petinggi Israel nggak ada satupun yang mati. Ya, kalau perang bener-bener ya 12 hari itu sebenarnya udah perang beneran ya. Sudah perang beneran. Tapi itu yang terjadi ya ketika nanti terjadi perang ya. Tetapi ya semua tadi ya Presiden Iran bilang mintanya damai aja ya, kalau menteri luar negerinya mau perang. Nanti bisa-bisa Khamenei digulingkan, yang gantiin adalah presidennya. Kemarin sudah saya bilang ya, kelihatannya nanti presidennya itu yang bisa gantiin Khamenei. Jadi asal nanti cocok semuanya perhitungannya ya, Khamenei digulingkan, yang gantiin presidennya, dan akan menjadi negara yang demokratik dan republik ya.
Dan itu akan menjadi sorak-sorai kemenangan bagi rakyat Iran. Sementara Indonesia, rakyat Indonesia dengan bodohnya memuji-muji pemerintah yang lalim, pemerintah yang kejam, pemerintah yang bengis. Ya, nanti kalau kamu punya pemerintah begitu, tahu rasa kamu nanti orang Indonesia. Sementara Prabowo-nya berusaha mendekat ke Israel, tapi rakyatnya terlalu bodoh untuk bisa mengerti bahwa kalian butuh Israel, kalian butuh dua orang Yahudi, Yesua ben Yosef dan Benyamin Netanyahu, untuk bisa memulihkan kondisi Indonesia sekarang yang sudah semakin terpuruk. Tadi Purbaya juga sampai jengkel ya, ditanyai suruh bayar BPJS sudah nggak punya uang itu ya. Ya uangnya ada, tapi nanti kalau disalahgunakan bagaimana, kan sudah biasa disalahgunakan itu. Jadi negara sedang genting. Kalau kemarin saya membaca sebuah artikel, saya lupa di mana, ternyata anggaran belanjanya Indonesia itu 43% itu buat bayar utang dan bunganya loh, saudara ya. Etan loh, anggaran belanjanya itu 43% untuk bayar utang. Gila loh, kamu bayar utang itu sudah hampir separuh loh. Separuh anggaran hidupmu itu untuk bayar utang. Hari ini IHSG berapa ya? Nah ini IHSG hari ini ya. Lunch break mana nih? Nah ini ya. Serem. Ya. Serem Indonesia ini serem ya. Jatuh terjun bebas ya. Terjun bebas. Dari 19 Januari puncaknya itu ya. 913 terus terjun bebas. Ini kan mulai dari ini kan, naiknya kan mulai saya kan bilang di Purbaya menjabat jadi menteri, nanti IHSG naik. Tuh ya, sementara dolarnya juga menggila, tapi IHSG-nya juga naik. Tapi itu adalah gelembung sabun. Itu yang terjadi. Tadi juga kita lihat perdebatan DPR nyerang Haikal Hasan sebagai menteri sertifikasi halal ya. Sebagai wamen atau menteri ya, saya pokoknya itu bagian urusan sertifikasi halal. Waduh, tuh dikasih proyek sertifikasi halal, cari duit gila-gilaan. Orang dapat duit kok malah minta anggaran dari DPR. Wah ini mah geblek ini memang ya. Tapi memang Indonesia itu udah nggak ketolong lagi ya. Indonesia itu kalau udah cerita korup itu, istilahnya itu iblis yang korup itu ya. Iblis saja kalah korup sama pemerintah Indonesia ya. Iblis saja kalah korup ya sama Jokowi. Iblis itu kalah korup sama SBY, iblis itu kalah korup sama orang-orang di Indonesia. Ngeri. Tapi itu yang terjadi. Ini bagaimana dong sekarang? Ngeri ya. Sekarang ya tinggal tunggu bubar. Tinggal tunggu selesai. Ya, dan beberapa ekonom dan beberapa pengamat politik sudah berkata bahwa Indonesia ini sudah memenuhi syarat untuk bubar. Sebentar ya. Saya lupa dari mana ya. Indonesia memenuhi syarat untuk bubar. Coba ya kita cek ya. Indonesia. Syarat untuk bubar. Belum nulis ya. Nah. Aduh kacau nih. Coba kita lihat ini dulu ya. Aduh, Dokter Mulyadi namanya ya. Dokter Mulyadi. Sebentar. Tinggal tunggu pemicunya. Coba kita lihat ya. Kalau saya dulu bahasanya begini, kalau kamu punya toko itu ya
utangnya banyak, itu enggak apa-apa, saudara ya. Selama masih ada supplier masuk, yang cilaka itu toko, ya, utangnya banyak, supplier sudah nggak ada yang masuk. Nah, Indonesia ini supplier sudah nggak ada yang masuk. Jadi harusnya bagaimana? Ya satu-satunya supplier yang mungkin yang akan berpotensi masuk ke Indonesia hanya Israel. Cina saja sudah kapok. Cina saja sudah kapok, ya. Siapa yang mau ngutangin Indonesia lagi? Cina saja sudah kapok. Kemarin keretanya saja kamu sudah mau disita sama Cina, mau dibawa, mau digotong ke Cina itu kereta ungusnya. Kalian masih belagu-belagu, aseng. Lama-lama nanti dikasih cuy lantai tahu rasa loh. Ya, kamu bilang aseng dikasih cuy lantai kamu nanti. Eh, Siapa yang mengutangin Indonesia? Ya Israel, asal kamu mengakui Israel. Kamu ruginya apa coba mengakui Israel itu? Ruginya kan kamu cuma masalah gara-gara takut masuk masuk neraka kan, masuk nerakanya Allah SWT itu kan. Eh, Kacau di kalian ini. Emang Allah SWT itu ada? Emang Tuhannya Islam itu ada? Enggak ada, Tuhannya Islam itu enggak ada. Hoax, ya Allahu Akbar itu. Ya, yang bisa menyelamatkan kalian orang Indonesia hanya dua orang Yahudi. Satu Yesua ben Yosef, kedua adalah Benyamin Netanyahu. Selamat kalian nanti. Ini argonya jalan terus, ini sudah Februari, sudah tanggal 10, ya kan? Ini sudah chaos ini. Di mana-mana sudah chaos ini, sudah nggak ada duit yang dibagi. Ya, Anda mau cari apa lagi? Ada chaos, ruwet. Indonesia ini sudah ruwet pokoknya. Kelar ya. Itu Allah SWT itu cuman hoax ya. Kamu enggak usah takut. Buktikan omongan saya. Kamu langgar perintah Allah SWT. Yang ngamuk nanti bukan Allah SWT yang menghukum. Yang menghukum nanti MUI. Yang menghukum nanti FPI. Bukan Allah SWT. Allah SWT tidak akan menghukum kamu. Percaya saya. Nah coba kamu ya bilang Allah SWT tai gitu ya. Ngomong sama-sama Allah SWT tai gitu ya. Nah kan Allah SWT nyamber kamu gledek. Coba buktikan saja, tulis saja tuh di kolom YouTube. Allah SWT, buktikan omongan saya nih ya. Bilang Allah SWT gitu ya, saudara ya. Kamu tidak akan apa-apa, saudara percaya. Yang ngamuk nanti polisi, MUI, FPI, tapi Allah SWT nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Ya, tidak akan Allah SWT mau bisa ngapa-ngapain nih. Allah SWT tadi. Buktikan saya ngomong ya. Nah, saya ini bolak-balik tadi ngomong Allah TKI ini enggak. Firman Nabi 26 sakti, iya bilangin. Ya, bilangin enggak percaya kamu dibilangin. Kamu ngomong deh, Allah SWT tai. Enggak bakal kamu diapa-apain. Enggak bisa kamu sama Allah SWT. Yang ngomong nanti polisi datangin rumah kamu, ya FPI, ya tapi Allah SWT nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, Allah SWT itu nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, karena Allah SWT itu nggak ada, itu cuma hoax Allah SWT itu. Nggak ada Allah SWT itu tidak ada, percaya saya. Ketokan kepala saya kalau Allah SWT itu ada. Ya, nggak ada Allah SWT itu cuma hoax saja. Goblok kalian orang Indonesia ditipu sama Arab. Ya. Ditipu. Nah kalau Allahnya orang Kristen ada Yesus. Yesus itu adalah Allahnya orang Kristen. Ya, Yesus itu Allahnya orang Kristen udah jelas. Ya, ada kan Yesusnya kan. Dan kita berkata dan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Tapi kalau Yesusnya dimaki-maki nggak ngamuk, orang dia disalib aja dia mengampuni kok. Ya, cuman jangan kamu mempermainkan. Ya, bilang Yesus punya Tuhan, apa segala macam. Hati-hati kamu nanti ya. Serius kamu bilang Yesus punya Tuhan, hati-hati loh saudara. Kamu kan disamber nanti sama Allahnya Islam itu. Kamu kan jadi miliknya Allah Islam kamu. Kamu jangan percaya saya. Hati-hati. Ya kan? Luar biasa ya Allah SWT ini berhasil nipu, ya kan? Berhasil menipu si orang Arab ini, nipu kalian ini dengan bualan Allah SWT. Jadi intinya tidak ada ya, intinya tidak ada, Allah SWT itu tidak ada. Dan kalian dengan bodohnya akhirnya kamu mau kamu mau sok-sok bela-belain katanya takut sama Allah SWT.
Nyatanya ini Iran ya dibunuh 36.000 orang ya, dibantai. Kalian nggak ada yang teriak-teriak, memang kan kurang ajar. Saya tuh kalau ada orang munafik begitu ya, saya itu enak gitu ya. Kalian cuma beraninya itu tadi ya, heran ya, kamu Palestina kamu teriak-teriaknya udah kayak orang mau sampai berak naga gitu ya, berak naga keluarnya kakinya, keluarnya cakarnya dulu lagi di pantatmu itu kan, terus kamu teriak-teriaknya minta ampun, sementara kejadian di Yaman kamu nggak teriak-teriak, kejadian di Papua dibantai sama TNI kamu nggak teriak-teriak, kejadian itu di Syria kamu nggak teriak, memang munafik kamu tuh ya, Ukraina dibom itu nggak ada yang demo, memang munafik kalian orang Indonesia, munafik. Ini memang Allah SBT-nya kan namanya kan, Allah SBT tai. Emang Allah itu tai, ya kan? Luar biasa. Udahlah, saya jadinya itu ya Allah SBT simpulannya ya. Silakan Om Bung Toba nih, Om Bung Toba kasih penceramahan dulu nih. Silakan Om Bung.